Kita lihat informasi yang pertama datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Arab Saudi dalam beberapa waktu lalu. Ya, Luhut mengaku sempat diremehkan oleh penasehat keamanan nasional Arab Saudi, Mustayed bin Muhammad Al-Aiban. Ya, Luhut membeberkan sebelum bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau Pangeran MBS, dirinya bertemu penasehat keamanan Pangeran MBS. Dari perbincangan mereka, Al-Aiban terkesan meremehkan Indonesia dengan seolah-olah menyebut Indonesia tidak memiliki keistimewaan dan hanya dianggap sebagai eksportir tenaga kerja atau TKI ke Arab Saudi. Ya, Luhut pun geram dan spontan mengatakan bahwa pihaknya tidak datang hanya untuk meminta uang dari Arab Saudi. Namun Indonesia datang dengan menawarkan sejumlah keuntungan kerjasama bagi kedua negara. Luhut pun membeberkan berbagai data pertumbuhan ekspor Indonesia dan investasi asing yang masuk ke Indonesia, lalu berupaya pemerintah dalam menangani permasalahan COVID-19 serta menurunkan pengangguran. Wah, ini berani-beraninya ya meremehkan Indonesia di depan Pak Luhut. Ini nggak ada takut-takutnya loh keamanan, penasehat keamanan Arab Saudi ini dia nggak tahu ya kalau misal Luhut itu sangat powerful di Indonesia, sangat direspek juga di Indonesia dan bahkan banyak yang cukup takut ya, Takut ya. sebetulnya dan bahkan banyak juga netizen begitu ya menyebutnya sebagai Lord Luhut. Ini adalah panggilan untuk Pak Luhut ya dari netizen Indonesia. Betul sekali, Pak. Saya teringat ada cerita unik gitu ya di tengah rapat kerja antara Badan Anggaran DPR dengan Luhut di awal bulan ini. Nah, dalam rapat tersebut Luhut ditegur karena jarang tersenyum dan membuat nyali anggota DPR menciut. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Banggar Agung Widiantoro. Mulanya Agung bicara soal banyaknya tugas yang diemban Luhut. Kemudian sambil berseloroh, Agung berpesan agar Luhut jangan sampai kurang senyum karena banyaknya pekerjaan tersebut. Memang kayaknya agak jutek sedikit ya. Lumayan ya, tapi kalau ternyata sekelas DPR aja ciut kalau berhadapan dengan Pak Luhut, tapi memang mungkin karakternya yang seperti itu ya, apalagi kalau misalnya Pak Luhut ini kita ketahui juga lama di Kopassus, di TNI, dan tentu ini juga harus membuat raut mukanya nih harus terlihat tegas. Nah, apalagi kalau dengar bukan hanya dikritik oleh DPR karena jarang senyum Sinta, tapi istrinya sendiri pun juga pernah ya mengkritik hal yang sama. Bayangkan kalau DPR aja ciut, apalagi kita ya netizen ya. Betul, Iva. Tapi sebenarnya kalau kita sudah mengenal langsung begitu ya, Pak Luhut ini tuh orangnya sebenarnya asik. Emang sih penampilannya aja yang kayaknya tegas, menyeramkan gitu ya. Tapi sebenarnya orangnya humble kok. Iya, percaya betul sekali. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gaji dan tunjangan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut dengan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta ini tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Jadi Pemprov DKI Jakarta memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Satpol PP hingga 57,87 juta rupiah per bulan. Ya, hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur tentang perubahan atas Pergub nomor 19 tahun 2020 tentang TPP. Dalam peraturan tersebut, Kepala Satuan dengan kelas jabatan 15D mendapat tunjangan sebesar 57,87 juta rupiah dan untuk Wakil Kepala Satuan dengan kelas jabatan 14D sebesar 50,67 juta rupiah. Untuk gaji paling kecil diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang menerima tunjangan 26,19 juta rupiah. Ya, dalam aturan tersebut, TPP juga diberikan kepada sekretaris daerah hingga inspektorat. Untuk sekda mendapatkan TPP hingga 127,71 juta rupiah per bulan. Sementara inspektorat golongan 15A sebesar 63,9 juta rupiah per bulan. Adapun TPP ini diberikan setiap bulan sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan tugas yang diberikan. Sementara itu untuk gaji pokok sendiri bagi eselon 1 mencapai 50 juta dan terendah untuk staf biasa menerima gaji sebesar 5.850.000 rupiah. Wow, ini pantas ya cukup heboh karena memang fantastis nilainya ya. Sampai 50 juta rupiah gaji pokoknya ditambah dengan tunjangan 50 juta rupiah lebih. Nah, sepertinya banyak yang mulai tertarik nih ya. Mungkin pengen jadi Satuan Polisi Pamong Praja.
Betul sekali, tapi Iva perlu diketahui begitu ya bahwa gaji dan tunjangan Satpol PP di setiap daerah ini memiliki besaran yang berbeda-beda. Jadi ini tergantung dari kemampuan keuangan masing-masing daerah. Semakin tinggi kemampuan keuangan daerah, semakin besar pula gaji dan tunjangannya. Iya betul sekali, tapi untuk Jakarta ini memang besar sekali ya, karena memang diketahui bahwa gaji untuk pemerintah daerah di Provinsi Jakarta ini memang cukup besar begitu dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Karena memang secara kemampuan uang dari DKI Jakarta pun juga sangat mumpuni. Jadi tidak hanya berlaku bagi Satpol PP saja, tapi sebelumnya juga dulu sempat heboh ya kalau gaji ASN di pemerintahan DKI Jakarta juga yang paling besar di seluruh Indonesia. Iya Iva, apalagi nih kalau Satpol PP ini kan adalah perangkat pemerintah daerah ya dalam memelihara ketentraman dan juga ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Nah, organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya mereka ini mampu begitu untuk memberikan gaji dan tunjangan sebesar itu. Iya, jadi tapi tetap ya di satu sisi ini jadi pro dan kontra juga di tengah masyarakat. Karena seperti kita ketahui bagi sebagian besar masyarakat, taunya tugas Satpol PP ini umumnya berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima ataupun juga PKL. Jadi mungkin cukup ada kontranya begitu ya. Tapi mungkin tidak seluruhnya juga begitu ya tidak setuju dengan hal tersebut begitu ya, karena di satu sisi juga ini mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan bagi sejumlah pihak. Betul sekali, tapi meski begitu tugas dan wewenang Satpol PP ini sebenarnya memang luas Iva, karena mereka juga bertugas melakukan pembinaan masyarakat, menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah serta perlindungan di masyarakat. Iya, jadi semoga gaji dan tunjangan diterima sesuai dengan tanggung jawab ya Sinta, dan mungkin juga bisa ya ke aspek-aspek lainnya juga ya, dinaikkan gajinya biar serempak sama gitu. Betul sekali.